Baik, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar contoh-contoh dari fungsional diagram. Kemarin ada kelas diagram, ada objek diagram, deployment diagram, ada juga komponen diagram, lalu ada juga package diagram. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh dari behavior diagramnya. Nah, kemarin kita juga sudah bahas ya satu materi mengenai behavior diagramnya. Behavior diagramnya yang kita sudah bahas adalah use case diagram, di mana use case diagram itu menunjukkan keterkaitan antar user dan kasus atau eh, event atau bisnis proses pada sistemnya tersebut. Nah, beda halnya dengan sequence diagram. Nah, sequence diagram ini dia adalah diagram yang menggambarkan flow atau arus dari suatu sistem. Nah, sequence diagram juga merupakan bagian dari behavior diagram. Baik, jadi sequence diagram adalah visual coding atau perencanaan from layer. Nah, visual coding itu biasanya dia dibuat sebelum pembangunan sistem. Nah, dan visual coding pun biasanya dia eh, digunakan untuk perencanaan interface atau visual dari suatu sistemnya tersebut. Nah, gunanya dari sequence diagram ini dia merepresentasikan interaksi objek yang tersusun dalam suatu urutan waktu atau kejadian. Nah, kalau misalnya pada use case diagram kemarin kita belajar interaksi antar objek atau interaksi antar user, namun sequence atau waktu kejadiannya tidak terurut, nah lain halnya dengan sequence diagram ini. Pada sequence diagram, waktu atau urutan suatu bisnis prosesnya itu dia tergambarkan atau terurut. Nah, diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram. Tentu saja kita sudah belajar ya use case diagramnya. Nah, lalu memperhatikan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan suatu diagram use case. Sequence diagram dapat merubah atribut atau metode pada kelas yang telah dibentuk oleh kelas diagram. Bahkan menciptakan sebuah kelas baru. Jadi kalau kita sudah punya hands-on atau gambaran dari use case diagramnya, kita tidak harus terpaku pada objek-objek dan use case yang tertera pada use case diagram. Nah, dengan sequence diagram ini kita dapat merubah atribut atau metode, bahkan kita dapat menambahkan kelas baru pada sequence diagram. Nah, sequence diagram pun memodelkan aliran logika dalam sebuah sistem. Dalam cara lain, cara yang visual. Jadi dalam cara visualnya kita dapat melihat bagaimana suatu sistem atau flow suatu sistem akan terjadi gitu. Misal step pertamanya, lalu step kedua, dan sampai step final atau step terakhirnya. Nah, itu akan terlihat pada sequence diagram. Biasanya juga sequence diagram ini digunakan untuk tujuan analisa dan desain. Lalu sequence diagram pun memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Sequence diagram biasanya dipakai untuk memodelkan yang pertama, deskripsi tentang sistem yang ada pada sebuah atau beberapa use case pada use case diagram yang menggambarkan hubungan antar aktor dan use case-nya, tentu saja. Dan logika dari metode tersebut. Jadi kan kalau metode itu biasanya dia adalah suatu fungsi ya. Suatu fungsi itu tentunya ada alurnya. Misal fungsi A manggil fungsi B, lalu fungsi B dia manggil fungsi C. Nah, itu kan kita bisa lihat sequence-nya. Jadi sequence pertama, fungsi A akan manggil fungsi B. Kan di breakdown ya kalau manggil gitu. Jadi fungsi B akan dipanggil oleh fungsi S, fungsi C akan dipanggil oleh fungsi B dan dia akan dipanggil oleh fungsi A. Nah, dia nanti akan terlihat sequence-nya atau logika metodenya dengan menggunakan sequence diagram ini. Nah, logika dari metode ini, dia diantaranya ada operation, function, atau prosedur. Nah, sequence diagram pun biasanya dia digunakan untuk memodelkan logika dari service. Misal kita punya API atau application protocol interface, web service tertentu misalnya. Nah,
bisnis proses pada web service pun bisa digambarkan atau tergambarkan oleh sequence diagram. Dalam arti high level metodenya. Jadi metode-metode yang ada pada suatu service, metode A memanggil metode B, dan seterusnya dia akan tergambarkan oleh sequence diagram ini. Nah, ada pun komponen-komponen dari sequence diagram diantaranya adalah aktor. Jadi aktor ini biasanya dia direpresentasikan dengan sticky man atau manusia berbentuk apa namanya ini stick ya, berbentuk batang-batang manusia, menggambarkan seorang atau suatu seperti perangkat sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Nah, jadi aktor ini dia tidak hanya user, tidak hanya manusia, dia dapat berbentuk sistem lain, bisa berbentuk service ataupun bisa berbentuk database. Nah, lalu ada yang disebut dengan boundary. Boundary itu adalah menggambarkan interaksi antar satu atau lebih aktor dengan sistem, memodelkan bagian dari sistem yang bergantung pada pihak lain di sekitarnya dan merupakan pembatasan sistem dengan dunia luar. Itu yang disebut dengan boundary. Lalu ada yang disebut dengan kontrol. Kontrol itu direpresentasikan dengan lingkaran dan garis seperti cycle, menggambarkan perilaku, mengatur, mengkoordinasikan perilaku sistem dan dinamika dari suatu sistem, menangani tugas utama dan mengontrol alur kerja suatu sistem. Jadi si kontrol ini dia biasanya digunakan untuk merepresentasikan perilaku sistem yang mengatur komponen utama dari sistem informasinya. Kalau misalnya pada framework misalnya atau framework yang berbasis MVC, nah kontrol ini biasanya dia bagian dari C-nya atau kontrol ya kan, MVC itu model, view, dan controller. Nah, kontrol itu biasa adalah controllernya. Nah, lalu ada lagi yang disebut dengan entity, dia menggambarkan informasi yang harus disimpan oleh suatu sistem ke database, struktur data dari sebuah sistemnya. Itu yang disebut dengan entity atau entitas. Nah, lalu ada juga dengan object message, dia menggambarkan pesan hubungan antar objek yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Misal di sini ada objek A dan di sebelahnya adalah objek B. Nah, objek A itu dia akan berlangsung selama sekian waktu nih. Jadi ini waktunya itu direpresentasikan dengan batangan seperti ini. Nah, dia akan berlangsung sekian waktu, misalnya n waktu, dan dia itu setelah si proses ini berlangsung, maka akan melaksanakan proses selanjutnya. Waktunya sekian. Nah, message to self, jadi menggambarkan pesan atau hubungan objek itu sendiri yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Jadi dia si objek itu menunjuk dirinya sendiri. Nah, lalu ada return message, menggambarkan pesan atau hubungan antar objek yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi, dan lifeline. Lifeline itu seperti tadi ya, seperti ini. Ini ada lifeline. Nah, jadi lifeline ini dia eksekusi objek selama sequence. Jadi selama si message ini dikirimkan ke sini, lifeline-nya adalah ini. Nah, contoh dari sequence, misalnya di sini usernya adalah bagian pengembalian. Lalu si pengembalian ini dia akan memasukkan atau mengentry data SPP ke form SPP. Bisa saja di sini. Ini adalah form ya. Tadi dia bentuk ini adalah boundary, menggambarkan interaksi. Jadi dia akan memasukkan entry SPP-nya itu ke form. Lalu formnya itu dia akan di-entry lagi ke control SPP. Di sini business logic-nya. Dan dia akan dimasukkan SPP-nya itu define ke kode SPL-nya. Dia akan dimasukkan ke database atau ke penyimpanan supplier. Seperti itu. Nah, ini adalah sequence-nya. Yang disebut dengan sequence itu seperti ini. Nah, lalu di sini ada save SPP dan save pesan. Jadi setelah si entry SPP, dia melakukan SPP save, menyimpan SPP-nya, lalu dia akan menyimpan pesannya. Nah, kalau misalnya dia arrow-nya itu terbalik, nah maka dia setelah melakukan ini, setelah ini terjadi, nah maka dia akan mengembalikan pesannya. Dia adalah ininya, apa sih namanya kalau request, dia adalah respon-nya. Dia akan mendisplay supplier-nya, lalu si control SPP pun akan mendisplay supplier-nya ke si user-nya ya.
dia akan tampil di form SPP-nya. Nah, sama halnya dengan display barang juga, dan seperti itu ya. Oke, boxes sequence diagram, sebuah kotak yang tampil pada posisi paling atas diagram yang mewakili objek, use case, dan aktor. Nah, lalu penamaan pada use case atau aktor harus konsisten dengan use case diagram. Jadi kalau misalnya pada use case diagram aktornya adalah bagian pengembalian, nah maka pada sequence diagram pun nama aktornya harus namanya aktor pengembalian. Nama aktor dapat sama dengan nama kelas, tetapi mempunyai arti yang berbeda. Lihat sequence diagram di bawah ini, misalnya seperti ini. Nah, ini dia adalah aktor student. Nah, aktor pun bisa direpresentasikan dengan box atau kotak seperti ini. Jadi kalau sebelumnya si aktornya itu direpresentasikan dengan gambar orang, lalu si kontrolnya itu berbentuk seperti ini, formnya itu atau objek ya, tadi objek ya. Ini boundary-nya itu seperti ini, dan entity itu direpresentasikan seperti ini. Nah, kalau sekarang kita representasikan dengan box seperti ini, boxes sequence diagram. Pada umumnya boxes sequence diagram ini dia umum digunakan ketimbang dengan sequence diagram yang ininya yang apa namanya yang basicnya gitu, yang sebelumnya. Nah, si boxes sequence diagram ini biasanya dia digunakan dalam pengembangan suatu sistem. Ini lebih sering. Jadi si student ini dia wish to enroll, dia mendaftar ke kelasnya atau ke kelas minarnya. Lalu ternyata di sini ada suatu kontrolnya itu dia adalah enroll seminar, kontrol untuk mengatur pendaftaran seminarnya, dia ada bentuknya kontrol, dan di sini ada berbentuk UI. Nah, jadi dia berbentuk aktor, kontrol, ataupun UI, ataupun mungkin boundary, nah dia biasanya dituliskan seperti ini. Di dalam kurung sikut, di dalamnya adalah keterangannya. Dan ini adalah sequence-nya. Wish to enroll, dia melakukan enroll. Lalu dia akan meng-create security logonnya dalam bentuk UI. Lalu si student pun dia akan langsung mengakses ke security logonnya ternyata. Nah, di sini terlewati seperti ini, maka dia tidak mengakses ke si controller enroll seminar. Nah, si student ini dia langsung mengakses ke si security logonnya atau sequence-nya langsung ya. Provide name, dia memasukkan namanya. Provide student number, dia memasukkan number dari kartu pelajarnya. Dia memasukkannya ke UI ya. UI ini misalnya kayak form login ya, itu form login, security logon. Nah, setelah dia berhasil login, dia akan didetect apakah dia nama dan number itu valid atau tidak. Dia akan dicek ke entity the student database studentnya. Misalnya seperti ini. Tadi kan yang disebut dengan entity itu yang seperti ini. Di entity-nya, saya di sini dia bukan barang, dia adalah student. Nah, bisa entity pun dia direpresentasikan dengan titik 2 seperti ini, beda halnya dengan objek, aktor, controller maupun UI, dia biasanya dipakai kurung sikut. Nah, ternyata dia di student ini ada datanya valid, maka si entity-nya ini dia akan mengembalikan pesan yes, dia bisa di-enroll. Lalu di security ini dia ternyata benar student dan dia proses proses pendaftaran atau enrollment-nya berhasil. Nah, lalu box sequence diagram, biasanya nama dari si sequence-nya itu dia ditulis di sebelum titik 2-nya. Lalu ini adalah penjelasannya, kalau tadi menggunakan kurung sikut, nah kalau ini dia dijelaskan setelah titik 2, apakah dia kelas ataupun aktor. Misalnya di sini dia adalah Johnny, dia kelasnya adalah anggota. Jadi name bersifat opsional, boxes berupa objek diberikan tanda garis bawah. Dia harus dikasih tanda garis bawah. Objek yang tidak bernama disebut dengan anonymous object. Tentu saja di use case diagram pun kita mengenal dengan istilah anonymous object. Boxes berupa kelas atau aktor atau use case tidak perlu digaris bawahi. Jadi kalau dia berbentuk kelas, aktor ataupun use case tidak perlu digaris bawahi.
Contoh misalnya, kita punya kelas buku. Nah, kelas buku itu dia tidak perlu digarisbawahi. Kan kalau tadi di sini dia adalah name-nya ya. Nah, misalnya di sini name-nya buku kecil ya, buku titik 2 buku. Nah, kalau seperti ini dia harus tetap digarisbawahi. Karena dia diawali dengan nama kelasnya dan titik 2 kelas atau aktor name-nya. Nah, boxes berupa aktor dapat juga digambarkan dengan sticky man, figur. Contohnya seperti ini, sticky dari si nasabah. Boxes dapat juga menggambarkan sebuah tempat penyimpanan database. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi, boxes pun dapat menggambarkan suatu database. Boxes dapat menggunakan stereotype. Nah, stereotype itu seperti tadi yang kurung sikut. Ini penjelasannya, apakah dia aktor, apakah dia controller, apakah dia kelas, dan apakah dia UI. Nah, lalu untuk message sequence diagram, awal pertama pesan ini dari sudut kiri. Jadi message itu selalu bermula dari sudut kiri. Kalau dari sudut kanan ke kiri, dia adalah responnya. Misal kalau misalnya dari kiri ke kanan adalah request-nya. Message digambarkan dengan garis berpanah terbuka yang menunjukkan arah message entry. Entry dia memasukkan message yang dikirim untuk dirinya sendiri, boxes tadi ya. Contohnya udah tadi ada seperti ini ya. Nih, message yang digunakan untuk dirinya sendiri digambarkan dalam bentuk seperti ini. Dia balik lagi ya. Message antar boxes yang berupa aktor manusia, maka message diberikan dengan label yang menggambarkan komunikasi user interface. Message digambarkan dengan arah dari kiri ke kanan. Label pada message rata ke arah panah untuk mudah memahami diagram. Jadi kalau misalnya kita punya message yang seperti ini, maka labelnya itu harus horizontal seperti ini, tidak boleh vertikal ke atas ya. Message dikirimkan ke kelas memakai static method pada kelas tersebut, begitu juga dengan objek. Message dapat menggunakan stereotype. Nah, kalau tadi stereotype itu digunakan untuk menggambarkan suatu objek, suatu kelas, suatu UI, ataupun suatu entity, nah sekarang si stereotype pun dapat digambarkan untuk message pada sequence diagramnya. Contoh misalnya di sini ada message create atau membuat untuk menggambarkan creation. Misal di sini ada create misalnya user, di sini ada create. Nah, maka maksudnya dari stereotype ini, setelah si security-nya itu dia berhasil, setelah login itu berhasil, maka si usernya itu dia akan di-create oleh si komponen atau si objeknya itu sendiri. Pada kasus ini misalnya adalah security logon UI-nya, misalnya. Nah, lalu misalnya destroy di sini. Destroy untuk menggambarkan destructor atau penghancuran, dihapus ya. Nah, contohnya di sini kalau misalnya dia valid, nah maka dia akan mengirimkannya itu ke controller enroll seminar. Nah, setelah dia dikirimkan, kan tadi message dari si student ini, data student itu masih ada. Nah, dia akan di-destroy di sini. Kalau misalnya sudah dikirimkan ke enrollment seminar. Nah, ini adalah proses dirinya sendiri, mendestroy si data student dari si entity the student tadi. Nah, message antar box yang berupa, yang ini ya, sorry. Nah, asynchronous message, sebuah message yang dikirimkan di mana pengirim tidak perlu menunggu hasil dari sebuah message. Digambarkan dengan portal arrowhead seperti ini. Kalau tadi kan message yang biasa itu dia ininya ujung panahnya itu 2. Kalau yang dia bersifat asinkronus, dia seperti ini. Jadi si komponen lain itu tidak perlu menunggu datang atau tidaknya si message ini. Karena dia bersifat asinkronus. Biasanya digunakan untuk mengirim asinkronus message ke hardware atau software service engine seperti ASP dan lain sebagainya. Lalu return value, kalau tadi ada response, nah sekarang ada request, tentu saja ada respon. Nah, sama halnya dengan return value. Return value ini dia adalah respon dari si request-nya. Ditampilkan dengan garis panah terputus. Contohnya seperti tadi, di sini kan ada respon. Responnya garis panah tertutup. Dia arahnya biasanya dari kanan ke kiri. Kalau tadi si
message itu dia dari kiri ke kanan, nah kalau si respon ini dia dari kanan ke kiri dan dia garisnya putus-putus seperti ini. Return value digambarkan dengan arah dari kanan ke kiri. Balikannya ya, bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Jadi kalau misalnya memang dia tidak ada responnya, kita tidak perlu menuliskan return values-nya. Abaikan jika Anda bingung dengan return value dari sebuah message. Misalnya return value dari login kan misalnya ada login berhasil. Kalau misalnya dia gagal, maaf username atau password salah. Nah, itu ada return-nya. Tapi kalau misalnya kita ngeklik button apa misalnya, dia nggak ada responnya, atau mungkin jangan button deh, kita ngeklik interface apa yang dia tidak ada responnya. Nah, kita tidak perlu menuliskan responnya karena misalnya kita tidak tahu respon dari si objek itu tuh apa. Message dan return value dapat digambarkan dengan format method name, nama metodenya. Saya di sini metode cari. Dia melakukan cari. Lalu metode dari si message-nya tentu saja. Titik 2, dia return-nya. Nah, kalau tadi kita di sini kan panah seperti ini, dia adalah message-nya. Message. Lalu dia ada respon, titik-titik-titik garis putus seperti ini, dia ada responnya. Response. Nah, ternyata dengan menggunakan message metode seperti ini pun kita dapat menggambarnya hanya dengan satu garis saja seperti ini. Garis satu seperti ini, garis message, tapi di sininya diberi nama metodenya apa dan setelahnya responnya itu apa. Nah, contoh seperti ini, si student mengirimkan message ke student page, student info page. Ini adalah ini entity, bukan entity, ini tuh kalau nggak salah tadi boundary ya, boundary. Oke, dia mengirim ke boundary student page. Lalu dari student page dia ternyata melakukan pendaftaran student baru atau siswa baru. Dia akan dimasukkan ke control transcript builder. Nah, hasil dari transcript builder itu dia akan menampilkan atau memanggil metode get seminar. Mendaftarkan si student itu ke seminar. Nah, dia get seminarnya itu dia datanya disimpan dan diambil dari entity student. Seperti ini. Nah, contohnya seperti apa ya? Nah, contohnya seperti ini. Di sini tidak ada respon dari ini ya, tidak ada respon dari si message-nya. Cenderung di sini hanya message saja. Adapun di sini asynchronous message, dia misalnya nge-print dari si student page-nya ke sistem printernya. Nah, sedangkan di sini pada metode seminar atau pada entity seminar, dia ada suatu proses memanggil diri sendiri secara asinkronus, yaitu calculate mark, mengkalkulasi yang ditandainya. Atau menandai message dengan tanda bintang. Bisa juga seperti ini message-nya tentu saja. Menandakan dengan tanda bintang untuk menandakan perulangan hanya untuk sebuah message. Contohnya seperti ini. Message seperti ini dia ada bintangnya, berarti si message ini dia terjadi secara berulang. Nah, adapun misalnya suatu form seperti ini, form nota misalnya. Nah, form nota ini proses bisnisnya seperti apa? Kita dapat gambarkan menggunakan sequence diagram. Misal di sini yang pertama adalah interface dari menu notanya, lalu dia mengkoneksikan dengan entity konsumen atau database konsumen. Lalu si database konsumen pun dari menu nota pun ternyata dia langsung menghubungi entity nota, juga menghubungi entity si item beli dan barang seperti ini. Nah, adapun menu nota ini dia berjalan sehingga seluruh entity-nya ini diakses dan dia akan mengembalikan ke nota seperti ini. Jadi nanti sequence terakhirnya, jadi setelah dia si menu notanya itu menghubungi atau dikontrol dengan connected, lalu dia menghubungi entity konsumen, dia mengakses entity konsumen, dan dia berhasil menghubungi entity item beli dan juga barang pada
case atau pada tahapan terakhir, maka dia akan memanggil si ininya ya, notanya. Oh sorry, di sini berbentuk loop ya. Dari nota barang, item beli dan barang, maka ada proses ngeloopnya ya. Nah, interaksi operator sequence diagram, sebuah operator untuk mengelompokkan digambarkan dengan sebuah kotak dengan tanda masing-masing interaction operator, yaitu ALT atau alternatif, menggambarkan pilihan yang setidaknya ada sebuah proses yang dilakukan. Jadi prosesnya itu dia ada sebuah pilihan. Kita bisa ada kondisinya itu ada 3 buah proses ya. Kita bisa memilih satu di antara 3 prosesnya. Lalu OPT dia menggambarkan option, menggambarkan pilihan yang bisa diproses, bisa juga tidak opsional ya. Dan looping seperti tadi menggambarkan perulangan. Dia adalah proses yang berulang. Regions dipakai untuk menggambarkan pilihan if pada sequence diagram, dipisahkan dengan garis terputus-putus, dikombinasikan dengan interaction operator alternate. Setiap regions harus mempunyai word atau keterangan contoh gambar sebelumnya, else, atau application on eligibility, in. Biasanya digunakan dengan interaksi operator alternate. Misal di sini kita punya beli barang pada use case-nya, garis putus yang tergantung dari box yang menggambarkan lifespan atau rentang masa hidupnya. Misal seperti ini. Di sini adalah objek usernya atau aktor usernya. Dia langsung menghubungi atau langsung berkomunikasi dengan kontrol connect ke database-nya misalnya. Nah, lalu si user setelah dia connect ke database-nya, dia akan ditampilkan boundary berupa user interface layer-nya. Dan kalau connect pun, si user dapat mengakses si entity atau database si mahasiswanya. Seperti ini. Ini benar ya. Lalu yang kedua, ini benar juga, si usernya ini dia mengakses layer-nya. Nah, setelah itu si layer dia akan menghubungi si controllernya atau langsung connect. Dan si layer pun dia akan langsung menghubungi si entity mahasiswanya. Nah, kalau ini salah, kenapa salah? Karena si user dia ngubungin database-nya dulu, lalu dia connect ke konektornya atau ke controllernya, lalu si database pun dia menghubungi layer atau menghubungi interface. Nah, maka ini salah ya. Logikanya tidak mungkin ya. Kan logikanya tuh yang mungkin si user dia ngakses si controller dulu atau ngakses si view-nya dulu atau user interface-nya dulu, baru dia mengakses ke database. Karena database atau entity itu dia tidak untuk berinteraksi langsung dengan usernya ya. Nah, jadi materi mengenai sequence diagram pada pertemuan ketujuh ini saya cukupkan terlebih dahulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai sequence diagram ini, teman-teman bisa tanyakan langsung ke grup RSDO. Baik, pada pertemuan kali ini saya cukupkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.